Segera download Quran Tadabbur, dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah pertemuan pertama berkaitan tentang memahami al-asma al-husna, nama-nama Allah yang terindah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an. Kata Allah, walahul asmaul husna. Allah memiliki nama-nama yang terindah. Milik Allah lah nama-nama yang terindah. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang terindah, maka berdoalah dengan nama-nama terindah tersebut. Ya. Atau ditafsirkan juga beribadalah dengan nama-nama terindah tersebut, karena doa bisa artinya adalah doa al-mas'alah, bisa artinya doa ibadah. Doa terkadang maknanya adalah meminta, memohon, bisa artinya juga beribadah. Dengan nama-nama Allah terindah tersebut kita bisa bertawassul untuk meminta kepada Allah dengan nama-nama terindah tersebut, dan juga kita bisa beribadah dengan mengamalkan konsekuensi dari nama-nama terindah tersebut. Kita akan bahas tentang nama-nama Allah terindah, Asmaul Husna, dan ini adalah pembahasan yang sangat penting ya. Dan ini benar-benar penting ya. Bagaimana seorang hamba bisa dekat dengan Rabb-nya kalau dia tidak mengenal Rabb-nya? Bagaimana dia bisa nikmat beribadah sementara dia tidak tahu siapa yang dia sembah ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya dalam Al-Qur'an banyak sekali ya. Banyak sekali. Hampir setiap lembaran yang kita buka dalam Al-Qur'an disebutkan nama-nama Allah. Hampir setiap lembar. Setiap kita buka lembar selalu ada nama-nama Allah. Karenanya di antara hal yang menunjukkan bahwasanya pembahasan tentang Asmaul Husna ini sangat urgen, di antaranya adalah penyebutan nama-nama Allah lebih banyak dalam Al-Qur'an daripada tentang yang lainnya ya. Daripada tentang hari kiamat ya. Tentang kenikmatan surga, tentang ahkam hukum-hukum ya. Tentang adab, tentang apapun, yang paling banyak adalah tentang nama-nama Allah ya. Dan betapa banyak hukum-hukum terkait dengan nama-nama Allah ya, dikaitkan dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat jelas bagi orang yang sering membaca Al-Qur'an dengan tadabbur, dia akan dapati ya betapa sering Allah mengkaitkan hukum-hukum dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar memperjelas tentang pentingnya kita mempelajari nama-nama Allah yang terindah ini, ada beberapa poin yang saya sampaikan. Yang pertama ya, hal-hal yang menunjukkan urgensinya mempelajari al-asmaul husna. Di antaranya yang pertama, pembahasan tentang asmaul husna adalah ilmu yang termulia. Ilmu yang termulia, ilmu yang teragung. Dia adalah bagian dari tauhid dan bagian yang teragung ya. Karena dia langsung pada pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya kaidah menyebutkan syaraful ilm bi syarafi ma'lumihi. Keutamaan ilmu berdasarkan kemuliaan ilmu berdasarkan kemuliaan apa yang diilmui. Kemuliaan ilmu berdasarkan kemuliaan apa yang dipelajari. Ya, sering orang mengatakan kita belajar ilmu ini penting karena yang topik pembahasannya adalah ini. Kita belajar ilmu akhirat penting karena topiknya adalah tentang bagaimana kehidupan kita nanti di hari kiamat kelak ya. Sekarang kita bahas adalah tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nama-nama Allah tersebut mengandung sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang kita bahas topiknya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena Allah adalah Maha Agung, maka ilmu yang pelajari tentang Allah juga adalah ilmu yang teragung. Ilmu yang teragung yang memiliki dampak yang langsung besar bagi iman seorang hamba ya. Kenapa? Dia langsung belajar tentang Tuhannya. Tentang bagaimana nama-namanya, kandungan sifat-sifatnya. Ini benar-benar langsung mencarger iman seseorang ketika dia mempelajari tentang siapa Tuhan yang dia sembah. Di antara hal yang menunjukkan bahwasanya ilmu ini adalah ilmu yang teragung, bahasan tentang nama-nama Allah atau sifat-sifat Allah adalah ilmu yang teragung. Tadi sudah saya sebutkan, pertama pembahasan ini lebih banyak daripada
penyebut tentang hukum-hukum, tentang akhirat secara umum, tentang hari kiamat, tentang kenikmatan surga, tentang dahsyatnya neraka, ya, tentang perintah beribadah, ya. Pembahasan dalam Al-Quran banyak, tapi yang paling sering adalah penyebutan nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap lembar kita buka ada di situ nama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini menunjukkan tentang agungnya ilmu ini. Kemudian di antara juga ayat teragung dalam Al-Quran adalah ayatul kursi. Kenapa dia teragung? Karena khusus membahas tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Makanya Rasulullah SAW pernah berkata kepada Ubay bin Ka'ab, "Ya Abal Munzir, atadri ayu ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam?" Wahai Abul Munzir, wahai Ubay bin Ka'ab, kunyahnya adalah Abul Munzir. Tahukah engkau dalam Al-Quran yang bersamamu, yang ada di dadamu, ayat apa yang paling agung dalam Al-Quran yang bersamamu, yang ada di dadamu? Maka aku mengatakan, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dia baca ayat kursi. Yaitu firman Allah, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya, maka Rasulullah SAW pun fadaraba fi sadri, Rasulullah SAW pun memukul atau menepuk dada Ubay bin Ka'ab dan dia berkata, "Wallahi liyahnikal ilmu ya Abul Munzir." Demi Allah, bahagialah engkau dengan ilmu ya wahai Abul Munzir. Di sini ayat teragung dalam Al-Qur'an adalah ayatul kursi. Kita tahu bahwasanya seluruh ayat dalam Al-Qur'an adalah agung karena semuanya firman Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jika ditinjau dari topiknya, maka yang paling agung adalah ayat-ayat yang berbicara tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ayat paling agung adalah ayatul kursi. Kenapa? Karena murni dari awal ayat sampai akhir ayat tentang Allah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dialah Allah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia. Al-Hayyu Al-Qayyum, yang maha hidup dan maha tegak dan menegakkan yang lainnya. Kemudian setelahnya penjelasan tentang makna dari Al-Hayyu Al-Qayyum. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Di mana Allah Subhanahu wa taala tidak ngantuk dan juga tidur. Lahu ma fis samawati ma fil ard. Dan seterusnya, Dialah yang memiliki langit dan bumi. Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznih. Siapa yang berani memberi syafaat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dan seterusnya. Jadi ayat kursi khusus tentang nama dan sifat-sifat Allah. Tentang Allah Al-Hayyu Al-Qayyum, tentang sifat ilmu Allah Subhanahu wa taala, ya, tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini menjadi ayat yang teragung, ya. Demikian juga kalau kita lihat surat-surat yang spesial, ya. Surat-surat spesial berbicara juga tentang ayat nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Contohnya di antara surat yang spesial adalah Al-Fatihah. Al-Fatihah yang kita merupakan surat yang wajib dibaca dalam setiap rakaat. Kalau tidak dibaca, salat tidak sah. Dibuka juga dengan nama-nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Alhamdulillah Allah, Rabb juga nama Allah. Al-Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, nama Allah juga. Maliki Yaumiddin, Malik juga nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini juga menunjukkan dahsyatnya surat tersebut, di antaranya kandungannya terhadap nama-nama Allah, tentang penjelasan tentang Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga di antara surat yang agung adalah surat Al-Ikhlas, yang kata Nabi SAW, "Walladzi nafsi biyadihi innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguhnya surat Al-Ikhlas adalah sama dengan sepertiga Al-Qur'an. Menyamai sepertiga Al-Qur'an. Luar biasa, sampai menyamai sepertiga Al-Qur'an. Disebut dengan surat Al-Ikhlas karena ikhlas artinya pemurnian. Artinya surat ini dimurnikan khusus tentang bahas Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita baca sebab nuzul surat ini ketika orang musyrikin bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, sif lana rabbak." Jelaskan kepada kami siapa Tuhanmu yang kau sembah itu. Sifatkanlah bagi kami tentang Tuhanmu yang kau sembah. Maka turunlah surat Al-Ikhlas yang menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallahu ahad. Katakanlah kepada mereka, huwallahu, Allahu ahad. Ahad, nama Allah, Allah ahad. Ya. Allahu as-samad. Dialah Allah yang Maha Esa. Allahu as-samad. As-samad itu yang maha mulia dalam segala hal, yang tidak membutuhkan kepada siapapun dan semuanya butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan juga tidak dilahirkan, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak satu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini surat ini menjadi sepertiga Al-Qur'an. Kenapa? Karena dia dimurnikan, makanya disebut ikhlas. Itu ukhlisat. Surat ini diikhlaskan, dimurnikan untuk membahas nama-nama Allah dan sifat-sifatnya.
Ya, maka ini menunjukkan bahwasanya ya poin pertama tadi ingin sampaikan bahwasanya ilmu tentang nama-nama Allah adalah ilmu yang teragung. Ilmu yang teragung. Ya. Yang dibahas adalah Allah, paling banyak disebut dalam Al-Qur'an. Ayat yang menyebutkan tentang nama Allah adalah ayat yang teragung, surat yang menyebutkan tentang nama-nama Allah surat yang teragung. Ini menunjukkan ilmu tentang ini adalah ilmu yang sangat agung. Tapi perkara kedua yang menunjukkan tentang urgensinya atau kedudukan kita mempelajari nama-nama Allah karena Allah memerintahkan hal ini dalam Al-Qur'an. Banyak ayat menyuruh kita untuk mempelajari ya nama-nama Allah Subhanahu wa taala ya. Ini banyak dinukil oleh Syekh Abdul Razak dalam kitabnya Fiqhul Asmaul Husna. Di antara ayat tersebut yang menyuruh kita untuk belajar, contoh Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 209, "Fa'lamu annallaha azizun hakim." Maka ketahuilah, i'lamu jadi ketahui, ilmuilah. Fa'lamu artinya ilmuilah, yaitu pelajarilah, ketahuilah. Apa yang perlu diketahui? Annallaha azizun hakim, bahwasanya Allah itu Maha Aziz, Maha Perkasa dan Hakim, Maha Bijaksana. Ini kan Aziz, Hakim nama-nama Allah. Allah suruh kita, kenapa Allah dibilang Aziz? Kenapa Allah dibilang Hakim? Harus pelajari. Tuhan kita itu Aziz, Maha Perkasa. Maksudnya apa? Harus belajar dong. Tuhan kita itu Hakim, Maha Bijak. Maksudnya kita secara global sih ngerti. Tapi kita perlu detail ya, bagaimana izahnya Allah, bagaimana hikmahnya Allah. Ini akan dipelajari secara khusus tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Harus kita pelajari. Allah yang suruh. Ini berpahala, ilmu yang agung ya. Kemudian Allah berfirman contohnya, wa'lamu annallaha bikulli syai'in alim. Ayat Al-Baqarah 231. Kata Allah, wa'lamu, ketahuilah, itu ilmuilah, annallaha bikulli syai'in alim, bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu. Apa maksudnya ilmu Allah meliputi segala sesuatu? Ini akan dipelajari kalau kita belajar penjelasan para ulama. Apa maksudnya Allah ilmunya meliputi segala sesuatu. Ya. Tapi yang jelas maksud saya Allah datangkan dalam Al-Quran perintah. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa'lamu, dan ilmuilah dan ketahuilah. Contoh lagi misalnya Allah menyuruh kita untuk mengetahui Allah Maha melihat. Kata Allah, wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir. Ketahuilah, ilmuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala basirun, yaitu Allah bima ta'maluna basir. Allah Maha melihat apa yang kalian lakukan. Allah Maha melihat apa yang kita lakukan. Apa gerak-gerik kita dimanapun kita berada, Allah Maha melihat. Ini Allah perintahkan agar kita tahu Allah Maha melihat. Ya. Kemudian juga contohnya Allah berfirman, wa'lamu annallaha ghafurun halim. Dan ketahuilah atau ilmuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Apa makna ghafur, apa makna halim? Ini perlu dibahas juga. Kenapa Allah menggandengkan ghafur dengan halim? Ini makna-makna yang indah yang terkandung dalam nama Allah yang harus kita pelajari. Kita ingin tahu siapa yang kita sembah. Demi Allah, kebahagiaan yang kita dapatkan kalau kita tahu tentang makna-makna Asmaul Husna, nama-nama Allah yang terindah tersebut. Kita baca, kita pahami, kita renungi, kita terapkan dalam kehidupan kita. Disitulah kebahagiaan. Disitulah kebahagiaan. Makanya benar, bahwasanya ilmu ini ilmu yang paling agung, yang langsung, maksud saya langsung menyentuh pada iman seseorang, langsung mencharger iman seseorang langsung. Ya. Karena dia berbicara tentang Tuhan yang selalu melihatnya, selalu mengawasi, selalu mengurusinya. Ya. Selalu mengurusinya, ya. Maka Allah menyuruh kita untuk mengetahui hal tersebut. Wa'lamu annallaha ghafurun halim. Ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Halim, Maha Penyantun. Apa maksudnya? Nanti akan kita pelajari. Wa'lamu annallaha sami'un alim. Allah juga menyuruh kita untuk tahu bahwasanya Allah Maha mendengar. Wa'lamu annallaha sami'un alim. Ketahuilah bahwasanya Allah Sami', Maha mendengar, Alim, Maha mengetahui. Demikian juga wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Ketahuilah bahwasanya Allah Maha kaya dan Maha terpuji. Harus tahu Allah Maha kaya, Allah Maha terpuji. Ini juga penting ya. Allah tidak butuh dengan ibadah kita. Sungguhnya semua orang kalau kafir, Allah juga tidak butuh. Ya. Kalau orang beribadah pun tidak menambah kekayaan Allah karena Allah Maha kaya secara zatnya. Hamid, Maha terpuji secara zatnya. Akan datang penjelasan secara detail. Demikian juga Allah menyuruh kita tahu bahwasanya Allah i'lamu annallaha syadidul iqab wa annallaha ghafurun halim. I'lamu annallaha syadidul iqab wa annallaha ghafurur rahim. Ketahuilah bahwasanya azab Allah, siksa Allah sangat pedih, dan ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya.
Demikian juga firman Allah, fa'lamu annallaha maulakum, sungguhnya ketahuilah bahwasanya Allah pelindung kalian, ni'mal maula wa ni'man nasir, dan dia sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Ya. Demikian juga fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Allah Maha Esa. Demikian juga seperti dalam surat Al-Hijr Allah berfirman, Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Kabarkanlah kepada hamba-hambaku wahai Muhammad. Nabbi ibadi, kabarkanlah kepada hamba-hambaku. Anni anal ghafurur rahim. Sungguhnya Allah Maha Pengampun. Aku ini Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tapi ingat, wa anna adzabi huwal adzabul alim. Bahwasanya azabku adalah azab yang sangat pedih. Dan ini banyak syarat dalam Al-Qur'an perintah Allah untuk kita mengilmui tentang nama-nama Allah. Allah memperkenalkan diri dalam Al-Qur'an. Setiap lembar ada nama-nama Allah. Kita mau mengenal atau tidak itu masalahnya. Kalau mau dilihat dalam Al-Quran, setiap halaman Allah perkenalkan dirinya. Allah perkenalkan dirinya. Allah turunkan Al-Quran, surat dari Allah, firman-Nya melalui seorang Rasul Muhammad SAW agar kita kenal Rabb kita yang kita sembah itu siapa. Bagaimana keagungannya, bagaimana kemuliaannya, bagaimana namanya, bagaimana sifat-sifatnya. Dan itulah yang membuat iman kita bertambah, yang membuat kita bahagia dalam beribadah, yang membuat kita tentram tatkala orang-orang tidak tentram, ya. Yang membuat kita bahagia tatkala banyak orang mencari kebahagiaan. Kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan mustahil kita bisa dekat kalau kita enggak kenal siapa Tuhan yang kita sembah tersebut, ya. Saya ingin kita merasa dekat dengan Allah bukan secara global tapi secara detail, karena kita tahu nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Kita tahu. Ya. Sebagian orang ya dia beribadah merasa dekat, iya itu bagus, tapi mengetahui dekat dengan Allah dengan ilmu secara detail lebih baik, ya. Makanya Allah suruh kita untuk belajar, ya. Bahkan Allah jelaskan, Allah menciptakan alam semesta ini, langit dan bumi agar kita tahu Allah Subhanahu wa taala adalah Qadir dan Alim. Dalam surat At-Talaq ayat yang terakhir kata Allah Subhanahu wa taala, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahunna yatanazzalu al-amru bainahunna lita'lamu anna Allah 'ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Kata Allah Subhanahu wa taala, dialah Allah yang telah menciptakan 7 langit, ya. Wa minal ardi mithlahun, dan juga 7 lapis bumi. Yatanazzalu al-amru bainahunna, seluruh perkara yang terjadi dari ujung langit sampai pusat bumi semuanya dengan perintah Allah. Semua yang terjadi dari ujung langit, dari bawah arsy sampai pusat bumi, apa yang terjadi, gerakan hewan, manusia, udara, bebatuan, gunung, lautan, semua yang terjadi, ya, atas perintah Allah, atas perkara Allah Subhanahu wa taala, atas keputusan Allah Subhanahu wa taala. Yatanazzal amru bainahunna, ya. Untuk apa? Allah menjelaskan, Allah menciptakan langit dan bumi, Allah menjalankan segala apa yang terjadi alam semesta, lita'lamu, agar kalian tahu. Anallaha ala kulli syai'in qadir, bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wa anallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma, dan bahwasanya ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Semua ini ciptaan Allah, semua ini yang mengatur oleh Allah, dan semuanya di bawah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dalil bahwasanya Allah menciptakan alam semesta ini agar kita mengenal siapa Allah. Makanya Allah mengatakan li ta'lamu, agar kalian tahu. Aku ciptakan langit yang 7, bumi yang 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Aku jalankan segala urusanku di atas muka bumi, di atas langit dan seluruhnya, agar kalian tahu bahwasanya anallaha ala kulli syai'in qadir, bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan bahwasanya ilmunya meliputi segala sesuatu. Ini dalil tentang urgensinya kita mengenal nama-nama Allah. Ternyata Allah menciptakan langit dan bumi agar kita mengenal nama-nama Allah. Ternyata Allah menciptakan langit dan bumi agar kita mengenal nama-nama Allah. Ini mungkin poin ketiga, ya. Poin ketiga tadi kita sebutkan urgensinya. Pertama, ilmu yang paling agung, ilmu mempelajari nama-nama Allah. Yang kedua adalah Allah perintahkan kita untuk mengenal nama-nama Allah. Yang ketiga, di antara urgensinya mempelajari Al-Asma'ul Husna adalah Allah menciptakan langit dan bumi agar kita mengetahui dan mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Di antara hal juga yang menunjukkan urgensinya kita belajar pentingnya ilmu ini, Nabi SAW juga berusaha menjelaskan tentang tentang makna dari nama-nama Allah Al-Husna tersebut, Asma'ullah Al-Husna, dengan pendekatan agar kita paham tentang makna nama-nama tersebut, apa kandungan nama-nama tersebut. Ini banyak dalam hadis. Contoh, ketika Nabi SAW ingin menjelaskan tentang
makna Allah Ar-Rahim atau Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bagaimana cara Nabi menjelaskan? Nabi menjelaskan agar kita tuh paham. Maka ketika dalam suatu kondisi ketika di suasana perang ada seorang ibu sedang kehilangan anaknya, maka dia cari-cari anaknya, ya. Bayangkan ibu kehilangan anaknya dan dia sedang mencari-cari anaknya tersebut. Setelah itu dia dapatkan anaknya, maka dia segera dekap dan dia segera menyusui anaknya tersebut. Anaknya masih kecil, ya. Ini pemandangan yang dilihat oleh Nabi dan para sahabat, maka Nabi menggunakan pemandangan ini, kondisi ini untuk mengenalkan tentang makna rahmat Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim itu maknanya apa? Maka Rasulullah SAW berkata kepada para sahabat, "Atarawna hadhil mar'a tarihatan waladaha finnar?" Menurut kalian ibu ini akan melemparkan anaknya di api? Qulna la wallahi wa hiya taqdiru ala an la tatrahahu. Demi Allah tentu tidak ya Rasulullah. Sang ibu mampu untuk mencegah anaknya tidak terlemparkan ke api. Ngapain dilempar anaknya ke api? Faqala Rasulullah SAW, "Lallahu arhamu bi ibadihi min hadhi bi waladiha." Sungguhnya Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada ibu ini kepada anaknya. Ini kalau kita renungkan tentang Ar-Rahman Ar-Rahim, bahwasanya Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada ibu kepada anaknya. Ini menambahkan kekuatan iman luar biasa. Sifat husnudzan kepada Allah luar biasa, menjauhkan dari segala bentuk keputusasaan. Ya. Kenapa? Karena kita tahu Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada seorang ibu kepada anaknya. Ini pendekatan yang Nabi ingin tanamkan dalam benak kita. Gimana sih kasih sayang Allah? Ya. Bagaimana sih kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya di luar daripada bayangan kita. Yang kita bisa bayangkan, kasih sayang di alam semesta ini adalah yang paling besar adalah kasih sayang seorang ibu terhadap anak. Inilah kasih sayang paling besar, lebih daripada anak terhadap ibu, lebih daripada bapak terhadap anak, lebih daripada kakak terhadap adik terhadap kakak, lebih daripada suami terhadap istri terhadap suami, lebih. Yang paling besar adalah ibu terhadap anak. Bagaimana tidak, sang anak dalam kandungannya 9 bulan, dia yang menyusuinya, dia yang merawatnya. Kasih sayang paling besar ibu terhadap anak. Ini yang bisa dibayangkan. Apalagi ibu tersebut baru kehilangan sang anak. Lebih besar lagi kasih sayangnya. Dia cari-cari anaknya, menangis cari-cari anaknya. Dia dapat, dia peluk. Ini mungkin kasih sayang terbesar yang mungkin bisa kita bayangkan terjadi di dunia ini. Namun Nabi mengatakan Allah lebih sayang kepada hamba-Nya daripada ibu ini terhadap anaknya. Ya. Tentu ini akan pembahasannya lebih panjang lagi. Ini sekedar saya ingin menyampaikan sisi pendalilan bagaimana Nabi SAW berusaha untuk menjelaskan makna Ar-Rahman Ar-Rahim, ya, agar kita bisa paham. Contoh, seperti Nabi SAW menjelaskan tentang nama Allah Al-Ghafur atau At-Tawwab, yang maha penerima taubat, yang maha pengampun. At-Tawwab yaitu yang maha menerima taubat dan maha mengampuni hamba-hambanya. Ya, Rasulullah SAW contoh berkata, "Lallahu asyaddu farahan bi taubati 'abdi hina yatubu ilaihi min ahadikum kana ala rahalati bil ardi falatin fanfalatat minhu." Sungguhnya Allah lebih bergembira dengan taubatnya seorang hamba yang bertobat kepada Allah. Seorang hamba ketika bertobat kepada Allah, Allah sangat gembira, lebih daripada kegembiraan salah seorang dari kalian ketika dia sedang di padang pasir. Kemudian dia membawa ontanya, tiba-tiba ontanya kemudian kabur, padahal bekalnya semua adalah pada ontanya tersebut. Alaiha ta'amuhu wa syarabuhu, bekalnya, makanannya dan minumannya ada pada onta tersebut. Kemudian ontanya kabur, sementara di tengah padang pasir. Dia mau kemana? Dia melanjutkan perjalanan, enggak mampu, enggak mungkin. Masih berkilo-kilo, masih puluhan kilo, mungkin ratusan kilo. Dia bakalan mati. Ya, fa aisa minha, maka dia putus asa dari onta tersebut. Fa ata syajaratan, maka dia pergi ke bawah sebuah pohon. Fattaja fi dhilliha, lantas dia pun bernaung di bawah naungan pohon tersebut. Qad aisa min rahilatihi, dan dia putus asa dari ontanya. Dia merasa dirinya bakalan mati. Mau apa lagi dia mau dilakukan? Ontanya tidak bakalan balik. Mau telepon siapa? Di tengah padang pasir, ya. Enggak ada sinyal, ya. Mau nunggu apa? Mau pergi enggak, jalan enggak kuat, ya. Dia menunggu kematian yang datang kepadanya secara bertahap. Seakan-akan ruhnya keluar secara bertahap saking putus asanya. Sudah dia menunggu mati, dia putus asa. Qad aisa min rahilati, sudah putus asa dari ontanya tersebut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa bainama huwa kadzalik, tatkala dalam kondisi demikian, idh huwa biha qa'imatan indahu, tiba-tiba ontanya muncul lagi. Dan masih ada bekal makanannya, minumannya masih ada. Fa akhadha bi khitamiha, lantas dia pun bangkit, dia segera memegang tali kekang ontanya, takut kabur lagi onta ini. Tsumma qala min syiddatil farah, kemudian dia berkata karena saking gembiranya, bersyukur kepada Allah, dia berkata,
Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Dia salah ngomong, saking gembiranya mengatakan, ya Allah, sungguh engkau hambaku, sungguh aku adalah Tuhanmu. Artinya, ya Allah, benar-benar engkau ada Tuhan, ya Allah. Aku ini mau mati, tiba-tiba kau datangkan lagi ontaku. Benar-benar engkau ada ya Tuhan. Dan benar-benar engkau adalah Tuhanku ya. Tapi dia salah ngomong. Dia bilang, sungguh benar-benar aku Tuhanmu ya Allah dan engkau adalah hambaku. Kata Nabi, akhta'a min syiddatil farah. Dia mengucapkan kata-kata kufur karena salah ngomong, saking gembiranya. Kata Nabi, salah ngomong karena saking gembiranya. Ini mungkin kita bisa bayangkan, inilah kegembiraan yang paling besar yang ada di alam semesta ini. Orang sudah merasa bakalan mati, sudah putus asa, tiba-tiba kehidupan di hadapan dia kembali. Ya, ini kegembiraan yang sangat-sangat gembira. Ternyata Allah lebih gembira ya daripada orang ini jika ada seorang hamba yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sinilah Nabi SAW menjelaskan tentang makna At-Tawwab, tentang makna At-Tawwab. Allah Maha menerima taubat. Ya, Nabi berusaha menjelaskan dengan pendekatan-pendekatan apa maknanya Ar-Rahman Ar-Rahim, apa maknanya At-Tawwab. Contohnya juga seperti Nabi SAW menjelaskan tentang makna As-Sami' misalnya. Rasulullah SAW menjelaskan tentang makna As-Sami'. Apa itu maksudnya mendengar? Ya. Apakah mendengar itu maksudnya mengetahui? Ataukah mendengar itu kemudian Al-Basir Maha melihat? Maksudnya melihat itu mengetahui saja atau bagaimana? Dalam satu hadis ketika Rasulullah SAW baca firman Allah, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkum bil adl innallaha ni'ma ya'idzukum bih innallaha kana sami'an basira. Rasulullah membaca surat An-Nisa ayat 58 yang maknanya sungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk mengembalikan, menyampaikan amanat kepada pemiliknya. Wa idza hakamtum bainan nas, jika kalian berhukum di antara manusia, an tahkum bil adl, hendaknya kalian berhukum dengan keadilan. Kemudian Nabi berkata, membacakan firman Allah, Innallaha ni'ma ya'idzukum bih, Allah sungguh sebaik-baik yang beri pengajaran kepada kalian. Innallaha kana sami'an basira, sungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ya, jadi karena Allah Maha mendengar, Maha melihat, maka tunaikanlah amanah. Seakan-akan ini adalah ta'lil atau penjelasan kenapa kalian harus menunaikan amanah, kenapa kalian harus adil ketika berhukum, karena Allah Maha melihat dan Maha mendengar apa yang kalian lakukan. Lihat ayatnya, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyampaikan amanat kepada pemiliknya yang berhak menerimanya. Wa idza hakamtum bainan nas, dan jika kalian menghukumi di antara manusia yang bersengketa, antahkum bil adl, hendaknya kalian berhukum dengan adil. Kenapa? Innallaha ni'ma ya'idzukum bi, ini sebaik-baik pengajaran Allah kepada kalian. Innallaha kana sami'an basira. Sungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ketika Nabi menyampaikan ayat ini sambil baca, innallaha kana sami'an basira, Nabi kata Abu Hurairah, "Ra'aitu Rasulullah SAW yada'u ibhamahu ala udhuni." Aku melihat Nabi meletakkan jari jempolnya di telinganya, wallati tali ala ainihi, dan Rasulullah begini, dan jari satunya di matanya. Jadi Rasulullah begini sambil mengatakan, "Innallaha kana sami'an basira." Sungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Rasulullah kasih isyarat seperti ini. Ya. Bukan maksudnya Allah matanya seperti kita, kemudian telinganya seperti kita, bukan, tapi Rasulullah yang menjelaskan Allah itu Maha melihat. Sebagaimana kalian melihat, kalian mendengar, Allah Maha. Jadi kita paham apa itu Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Semua yang dilakukan terlihat, tidak ada yang samar bagi Allah. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Tidak ada sesuatu di langit dan bumi yang luput dari pengetahuan Allah. Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar ya. Karena ini penting nanti kalau kita bahas tentang masalah sifat. Sebagian kaum seperti kaum Asy'ariyah mengatakan maksudnya melihat mendengar itu mengetahui saja, bukan melihat, bukan mendengar, bukan. Tapi ini bahasannya pada waktunya. Tapi intinya Rasulullah SAW berusaha untuk menjelaskan makna Maha mendengar lagi Maha melihat agar kita paham apa itu As-Sami', apa itu Al-Basir. Contoh lagi Rasulullah SAW pernah menjelaskan tentang makna Al-Ghafur. Kalau tadi At-Tawwab, Maha penerima taubat, Rasulullah SAW juga berusaha menjelaskan makna Al-Ghafur. Ya. Di mana dalam satu hadis Rasulullah SAW ya, menjelaskan bagaimana Allah Maha Pengampun. Ya. Adnaba abdi dzamban, bahwasanya Allah pernah berkata, adnaba abdi dzamban, ketika seorang melakukan dosa, ya, kemudian hamba tersebut mengatakan Rabbi ghufirli, ya Allah ampunilah aku. Ya. Kata Rasul, ada seorang hamba melakukan dosa kemudian mengatakan Rabbi ghufirli, Allah ampunilah aku. Maka Allah berkata mengomentari perkataan hamba yang berdosa kemudian mengatakan Rabbi ghufirli, ya Allah ampunilah aku. Maka Allah berkata adnaba abdi dzamban, sesungguhnya hambaku melakukan dosa. Fa alima anna lahu rabban yaghfiru dzam. Dia beristighfar, kenapa dia tahu bahwasanya dia memiliki Tuhan. Dia ngerti makna Al-Ghafur, Maha Pengampun.
Makanya dia mengatakan Rabbi ghfirli, ya Allah ampunilah aku. Allah mengomentari istighfarnya orang tersebut dengan berkata fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzamba. Hambaku tahu dia punya Tuhan yang Maha mengampuni dosa. Wa ya'khudhu bidzamb, dan Tuhannya tersebut bisa menghukum karena dosa. Kemudian kata Allah, ghafartu lahu, aku ampuni dia. Kemudian tsumma makatha masya Allah, kata Nabi, kemudian sallallahu alaihi wasallam, kemudian hamba ini lama taat kepada Allah. Kemudian tsumma adnaba dzamban akhar, kemudian bermaksiat lagi, mengulangi lagi maksiat yang dilakukan. Ketika dia bermaksiat, dia berkata, Rabbi ghfirli, ya Allah ampunilah aku. Dia ngerti apa makna al-ghafur hamba ini. Allah komentari, adnaba dzambi abdi adzab dzamban, hambaku melakukan dosa. Fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzamb, dia tahu dia punya Tuhan yang Maha pengampuni dosa. Wa ya'khudhu bidzamb, dan dia tahu Tuhan tersebut Allah bisa menghukum karena dosa. Ghafartu lahu, aku ampuni. Aku ampuni. Kemudian kata Nabi, "Tsumma makatha masyaallah." Kemudian hamba tersebut tidak bermaksiat, biasa habis berdosa bertobat, kemudian lama tidak bermaksiat. Kemudian bermaksiat lagi. Ya. Kemudian tapi ketika bermaksiat yang ketiga, sang hamba tetap lagi mengatakan, "Rabbi ghfirli, Allah ampunilah aku." Maka Allah mengomentari perkataan sang hamba, "Rabbi ghfirli." Kata Allah, "Adnaba abdi dzamban." Hambaku melakukan dosa, fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzamb, maka dia tahu dia punya Tuhan yang mengampuni dosa. Wa ya'khudhu bidzamb, ya, dan juga menghukum karena dosa. Kemudian kata Allah, "I'mal ma syi'ta faqad ghafartu laka." Kata Allah kepada hamba tersebut, lakukanlah apa yang kau sukai, aku telah mengampuni kamu. Artinya kata para ulama, selama seorang hamba tahu Tuhan yang Maha Pengampun, ketika dia bermaksiat dia bertobat, ketika dia maksiat bertobat, maka Allah akan terus mengampuni. Ini contoh-contoh sebagian Nabi ingin jelaskan tentang makna dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala agar benar-benar terpatri dalam hati para sahabat. Ya, agar terpatri dalam hati para sahabat, ya. Dan masih banyak hadis-hadis yang semakna dengan ini, dan ini menunjukkan urgensinya kita mempelajari tentang nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tapi perkara berikutnya yang kelima yang menunjukkan urgensinya kita mempelajari nama-nama Allah, ya. Ini poin yang sangat penting, yaitu dengan mengenal Allah kita akan semakin mencintai Allah. Ini poin yang sangat penting. Jadi ini tujuan utama menurut saya, tujuan utama ini adalah kita mengenal Allah agar kita semakin cinta sama Allah Subhanahu wa taala. Karena saya katakan, ibadah sulit untuk semakin lezat kita melaksanakan ibadah kalau kita tidak mencintai yang kita ibadahi. Para ulama mengatakan arkanal ibadah al-qalbiyah, rukun ibadah hati ada 3. Itu al-khauf dan raja dan al-mahabbah. Takut kepada Allah, berharap kepada Allah, dan al-mahabbah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau terkumpul pada seorang hamba 3 perkara, dia benar-benar merasakan kelezatan dalam beribadah. Di antaranya dia beribadah karena cinta kepada Allah. Dia cinta kepada, rindu untuk bermunajat kepada Allah, rindu untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika dia beribadah bukan terpaksa, benar-benar dia rindu. Dia kalau tidak baca Quran dia hatinya kering. Dia ingin bermunajat kepada Allah. Dia kalau tidak salat malam dia rasanya sedih. Ada suatu kehilangan kebahagiaan yang hilang darinya. Jadi dia beribadah karena berharap, takut dan mencintai. Nah, bagaimana kita bisa mencintai Allah? Bahkan saya katakan bagaimana kita berharap, bagaimana kita bisa takut kalau kita enggak mengenal nama-nama Allah. Ini semuanya bisa tumbuh, ya, kalau kita mempelajari makna nama-nama Allah. Benar kita bisa berharap, bisa takut, dan juga sekaligus mencintai Allah Subhanahu wa taala. Abu Asim Al-Antaqi pernah berkata, "Man kana billahi a'raf kana minallahi akhwaf." Siapa yang semakin kenal kepada Allah, dia semakin takut kepada Allah. Siapa yang semakin kenal kepada Allah, maka dia akan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka demikian juga saya katakan, semakin dia kenal Allah, maka dia semakin berharap kepada Allah. Dia tahu bagaimana luasnya karunia Allah. Dan semakin dia mengenal Allah, dia semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan benar pepatah kita yang mengatakan tak kenal maka tak sayang, itu benar, ya. Bagaimana kita mau cinta kepada Allah kalau enggak mengenal Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kita mau mencintai Allah tidak mengetahui kita tidak mengetahui sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan demikian juga barang siapa yang semakin mengenal Allah, maka dia semakin takut kepada Allah, ya. Makanya dikatakan man kana billahi a'raf. Barang siapa yang semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kana minhu akhwaf, maka dia semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Wala ibadatihi atlab, dia semakin rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini pengaruh kalau mengenal Allah, semakin rajin beribadah, semakin takut, semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau maksiat, ya, ingat bagaimana Allah Maha melihat, Maha mendengar, ya.
karenanya perkataan yang indah dari Syekh Muhammad Al-Amin Shinqiti rahimahullahu taala, dia mengatakan akbaru zajir atau akbaru radi', perkara yang paling memudahkan seorang untuk tidak bermaksiat, tidak melakukan pelanggaran, ya, tidak menzalimi orang lain, yaitu dia mengetahui bahwasanya annallaha bima ta'maluna basir atau annallaha sami'un basir. Dia tahu Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Kalau seorang yakin Allah Maha mendengar lagi Maha melihat, maka dia tidak berani macam-macam, ya. Ya, kita sekarang ada CCTV, kita enggak berani macam-macam. Bayangkan kalau ada CCTV dipasang di kamar kita, live, ya. Apapun yang kita lakukan bisa kelihatan, bisa ketahuan, ya, maka semua orang akan tunduk dan patuh. Jadi mana-mana CCTV, mau korupsi enggak berani, mau maksiat enggak berani, mau lihat macam-macam enggak berani, mau ngomong macam-macam enggak berani. Dia takut nih, dinding bisa berbicara, dinding bisa melihat, ada CCTV di mana-mana, takut ya. Karena akan ada laporan kepada penguasa misalnya, atau kepada pemerintah misalnya, oh ini begini-gini. Bagaimana kalau dia tahu bahwasanya Allah Maha melihat, Maha mendengar. Ya. Maka indah akbar zajir yang paling membuat orang takut untuk bermaksiat adalah kalau dia tahu Allah Maha melihat, Maha mendengar. Tapi masalahnya perasaan kita secara ilmu ya kita bilang Allah Maha melihat, Maha mendengar, tapi prakteknya tidak. Keyakinan Allah Maha mendengar, Maha melihat tersebut hanya sekedar wawasan. Tidak terpatri dalam diri kita, makanya kita berani melakukan macam-macam. Ya. Seakan-akan apa yang kita lakukan tidak diketahui oleh Allah. Seakan-akan apa yang kita lakukan tidak tercatat dalam catatan amal kita. Seakan-akan apa yang kita lakukan tidak akan dibuka oleh Allah pada hari kiamat kelak, ya. Makanya orang yang tahu bahwasanya Allah Maha melihat, Maha mendengar, dia tidak akan berani bermaksiat. Nah, ini perlu kita pelajari ya, tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya agar kita lebih takut ketika bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ini hal yang sangat jelas, semakin kita mengenal Allah, semakin cinta kepada Allah, sekaligus semakin takut kepada Allah, sekaligus semakin berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tahu bahwasanya Allah lebih sayang kepada hambanya daripada seorang ibu kepada anaknya, dia akan cinta kepada Allah. Orang yang tahu tentang makna asy-syakur, Allah Maha memberi balasan kebaikan, dia akan ingat tentang nikmat-nikmat Allah banyak, dia akan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam satu hadis ketika Rasulullah SAW bercerita menjelaskan kepada para sahabat bahwasanya Allah yadhak, dan banyak dalam hadis, yadhakullah ila rajulaini yaqtulu ahaduhumal akhar kilahuma yadkhulul jannah. Rasulullah pernah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, Allah tertawa kepada dua orang, salah satunya membunuh yang lainnya, kemudian dua-duanya masuk surga. Aneh ini, satu membunuh yang lain tapi dua-duanya masuk surga. Kok bisa? Satu membunuh yang lainnya, dua-duanya masuk surga. Ternyata ceritanya yang satu dibunuh dalam medan pertempuran, dia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dibunuh oleh temannya yang musyrik. Maka dia pun mati syahid. Ternyata yang musyrik ini juga kemudian masuk Islam belakangan. Ya, kemudian dia pun berjihad dan dia meninggal juga. Ternyata kemudian kedua-duanya ketemu di surga. Perkara yang lucu ya. Satu membunuh A, membunuh B, tapi dua-duanya di surga. Ya. Karena ada ceritanya, ternyata si B dibunuh, mati syahid, si A akhirnya masuk Islam dan terbunuh juga. Ternyata keduanya ketemuan di surga. Ini kata Nabi, yadhakullahu ila rajulaini, Allah tertawa kepada dua orang yang kondisinya demikian. Jadi sifat tertawa Allah dalam Al-Quran dan hadis juga, dalam hadis banyak. Ketika sebagian sahabat mendengar cerita Nabi bahwasanya Allah tertawa, maka sebagian sahabat berkomentar, dia berkata, ya Rasulullah, apakah Allah tertawa? Kata Rasulullah, na'am ya. Ya mungkin dia heran, tapi apakah Rasulullah, apakah Allah tertawa? Iya, ya. Maka orang ini berkata, lan na'dima min rabbin yadhaku khairan. Kalau kita punya Tuhan bisa tertawa, ya kita tidak akan kehilangan kebaikan dari Tuhan yang bisa tertawa. Ya. Kalau Tuhan yang ngamuk terus, ya nggak ada kebaikan. Tapi Tuhan tertawa. Tentu tertawanya tidak seperti manusia. Ini pembahasan tentang semua sifat. Tapi Tuhan tertawa. Tuhan kita gembira, Tuhan kita menyayangi. Ya, maka sahabat ini paham. Kemudian dia mengatakan, lan na'dima min rabbin yadhaku khairan.
kita tidak akan kehilangan kebaikan dari Tuhan yang tertawa. Kalau Tuhan kita tertawa berarti banyak kebaikan yang bisa kita dapatkan. Bukan seperti raja-raja yang mengerikan yang selalu tidak pernah senyum misalnya ya. Dia memahami makna, tetapi tentu bagaimananya itu adalah hal yang tidak kita ketahui karena kita tidak tahu zat Allah. Tapi lihat bagaimana para sahabat ketika mendengar tentang nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala semakin menambah iman mereka ya. Tapi di antara hal yang menunjukkan urgensinya kita belajar tentang nama-nama Allah yaitu Allah Subhanahu wa taala suka jika asar dari nama-nama Allah tersebut berada pada hambanya ya. Allah suka asar dari nama-nama Allah pada hambanya. Maksudnya apa? Maksudnya seperti ini sederhananya, seperti Allah Jamil ya. Innallaha jamil, Allah Maha indah. Yuhibbul jamal, maka Allah suka keindahan. Maka seorang ya rapi, di rumahnya rapi, pakaian yang rapi, penampilan yang bagus. Kenapa Allah suka keindahan? Allah suka keindahan, tapi tentunya tidak boleh berlebihan yang sesuai dengan koridor syariat ya. Tidak syuhrah, tidak berlebihan, tidak mubazir, tidak kesombongan, tidak karena sombong. Tapi Allah suka dengan keindahan. Keindahan tidak harus mahal. Keindahan tidak harus mahal. Ini contoh Allah ingin asar tentang nama Allah. Allah Jamil, Allah Maha Indah, berarti Allah suka dengan keindahan. Contoh seperti di antara nama Allah adalah Muhsin. Allah adalah Maha Baik dan Allah suka dengan muhsinin. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang yang berbuat baik. Karena Allah sendiri adalah Al-Muhsin. Ya. Ini contoh bahwasanya Allah dan kita mengenal nama-nama Allah, maka kita ingin berakhlak dengan akhlak-akhlak yang terkandung dari nama-nama Allah. Tentunya beda jauh kandungannya, tapi kita ingin berakhlak dengan akhlak seperti itu. Kebaikan kita tidak sama dengan kebaikan Allah. Allah Maha Baik, kita baik misalnya. Tapi Allah mengatakan innallaha yuhibbul muhsin. Allah Maha Baik dan Dia suka dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Contoh Allah Maha memaafkan. Dan Allah suka orang yang memaafkan. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum, kata Allah falyafu walyasfahu. Maafkanlah dan lapangkanlah dada. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum, tidakkah kalian suka Allah mencintai memaafkan kalian? Artinya kalau kau ingin dimaafkan Allah, maafkan orang. Allah suka, Allah Maha Pengampun, Maha Pengampun, ya kalian juga maafkan orang kalau orang punya salah sama kalian. Ini contoh maksud saya, kita mempelajari nama-nama Allah sehingga kita berusaha berakhlak dengan kandungan nama-nama tersebut. Allah Asy-Syakur. Ya. Allah Asy-Syakur yaitu Maha membalas kebaikan. Hamba melakukan sedikit balasannya baik. Nah, kita pun demikian. Jadilah orang yang syakur, yang pandai bersyukur, pandai berterima kasih. Kalau orang melakukan kebaikan maka dibalas kebaikan. Jangan lupakan kebaikannya. Jadilah orang yang pandai berterima kasih. Karena Allah Asy-Syakur, yang Maha berterima kasih. Ini contoh. Sehingga kita berusaha untuk memahami makna-makna dari kandungan nama-nama Allah dan kita berusaha untuk berakhlak dengan kandungan makna-makna tersebut. Contohnya kasih sayang. Ya. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, kita berusaha juga menyayangi orang lain. Menyayangi makhluk-makhluk Allah. Allah berfirman, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Orang-orang yang mengasihi disayang oleh Ar-Rahman yang Maha Pengasih. Irhamu ahlal ardi yarhamkum man fis sama. Rahmatilah penghuni bumi, maka niscaya yang di langit yang Maha Pengasih akan menyayangi kalian. Ya. Nabi juga berkata, wasyah in rahimtaha rahimakallah. Kambing yang akan kau sembelih, kalau kau sayang sama kambing tersebut, kau tidak menyembelih dengan kasar, Allah akan sayang kepadamu. Ini contoh, kita perlu mengenal nama-nama Allah tersebut agar kita berakhlak dengan kandungan nama-nama Allah tersebut. Ya. Contoh Al-Halim. Ya. Al-Halim itu mampu untuk membalas tapi tidak segera dibalas, ditunda. Siapa tahu seorang sadar ya. Dan itu Al-Halim, Allah Maha Al-Halim. Betapa banyak orang melakukan maksiat, Allah biarkan. Siapa tahu dia sadar. Ya, demikian juga Allah memuji Nabi Ibrahim dengan sifat Al-Halim, yaitu sifat Halim, karena Ibrahim dizolimi oleh banyak orang, dia tidak marah, tidak ngamuk, dia sabar. Ya, ini di antara urgensinya kita mempelajari nama-nama Allah agar kita bisa berakhlak dengan kandungan dari nama-nama Allah tersebut yang mungkin bisa kita berakhlak ya dengan sebagian nama-nama. Tentu tidak semua nama-nama tersebut ya. Ada nama-nama khusus Allah yang tidak bisa dimiliki yang lainnya ya. Seperti Maha Pencipta, tentu tidak bisa kita berakhlak dengan nama tersebut. Itu nama Allah Subhanahu wa taala Maha Pencipta.
Tapi yang berikutnya dan ini mungkin yang terakhir adalah tentang apa pentingnya kita mempelajari nama-nama Allah. Karena setiap nama Allah itu ada ibadah khusus yang harus kita kerjakan. Setiap nama Allah itu ada kandungan makna khusus. Itu yang tadi saya sebutkan di awal pengajian kita. Allah mengatakan walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Ya. Allah memiliki nama-nama yang terindah, berdoalah dengan nama-nama tersebut. Ini salah satu ibadah kita tentang nama-nama Allah. Kita berdoa dengan nama-nama tersebut. Kemudian makna fad'uuhu biha, maknanya beribadahlah dengan nama-nama tersebut. Itu konsekuensi dari nama-nama tersebut. Contoh, saya contohkan Ar-Razzaq. Allah memiliki nama Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sungguhnya Allah adalah Maha Pemberi rezeki. Taib. Bagaimana cara kita beribadah dengan Ar-Razzaq ini? Cara beribadah pertama kita berdoa dengan nama tersebut. Contoh kita minta rezeki, kita bilang ya Razzaq. Ya Razzaq, wahai Maha Pemberi rezeki. Urzuqni, berilah rezeki padaku. Ya Allah yang Maha Pemberi rezeki, jangan kau jadikan aku terhina di hadapan makhluk-makhlukmu. Biarkanlah aku hanya terhina di hadapan dirimu. Jangan biarkan wajahku minta kepada selainmu. Misalnya kita berdoa kepada Allah, ya Razzaq, engkau Maha Pemberi rezeki. Engkau telah memberi rezeki kepada hewan-hewan melata. Engkau memberi rezeki kepada ikan yang berada di dasar lautan. Berilah rezeki kepada hamba-Mu ini. Ya, kita kandungkan dalam benak kita tentang makna Ar-Razzaq, terus kita minta kepada Allah sambil kita menangis. Itu namanya kita beribadah dengan berdoa kepada Allah dengan nama Ar-Razzaq. Beribadah dengan sisi lain artinya contoh masalah hati, masalah iman, yaitu kita yakin bahwasanya yang rezeki hanyalah Allah, sehingga kita tidak bertawakal kepada makhluk. Kita apply pekerjaan ya kepada perusahaan agar dapat pekerjaan, tapi kita yakin yang kasih kita terima atau tidak Allah Subhanahu wa taala. Kita kerja sama orang, mungkin dia bos kita, majikan kita, direktur kita, gaji lewat dia, tapi kita tahu yang berizki adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan fabtagu indallahir rizq. Carilah rezeki dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh kita beramal dengan nama Ar-Razzaq. Dua sisi yang saya contohkan. Pertama beribadah dengan menyebut nama Allah ya Razzaq untuk minta rezeki. Yang kedua kita yakin yang beri rezeki hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita benar-benar dalam hati. Saya sering sampaikan kalau saya naik pesawat, ini berapa kali saya sampaikan, tapi saya sering sekali kalau saya turun dari pesawat saya lihat Jakarta dengan berbagai macam, banyak sekali rumah-rumah, subhanallah banyak sekali. Manusia begitu banyak. Yang beri rezeki hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yang beri rezeki hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana semua ini manusia ini bisa makan dengan jumlah yang begitu banyak seperti Jakarta, kita enggak pernah lihat sawah, enggak pernah lihat kebun, enggak pernah lihat ternakan, tapi semua orang bisa makan ayam, bisa makan tempe, bisa makan sayur, banyak sekali mereka bisa makan. Allah sudah atur semuanya. Ini contoh ya, kita beribadah kepada Allah dengan makna Ar-Razzaq ya. Ini contoh saja dan insyaallah akan kita bahas makna satu persatu sehingga kita bisa memahami nama-nama Allah dan bisa beribadah dengan konsekuensi dari nama-nama Allah tersebut. Inilah ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal yang menunjukkan tentang urgensinya kita mempelajari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saya ringkaskan ya biar diingat kembali ya. Yang pertama bahwasanya ibadah mempelajari nama-nama Allah adalah ilmu yang terbaik ya, karena asyaraful ilmi bi syarafi ma'lumihi, yang dipelajari adalah Allah, maka konsekuensi ilmunya terus menjadi ilmu yang terbaik karena yang dipelajari adalah zat yang terbaik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang kedua adalah terlalu banyak ayat-ayat dalam Al-Qur'an menyuruh kita untuk mempelajari, mengenal nama-nama Allah. Allah perintahkan kita untuk belajar. Dan ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk mengenal nama-nama Allah sangat banyak. Dan Allah sendiri mengenalkan diri dalam Al-Qur'an. Setiap lembaran kita baca akan ada nama-nama Allah. Bahkan betapa sering Allah mengkaitkan hukum dengan nama-nama Allah. Itu banyak sekali dalam Al-Qur'an. Kemudian yang ketiga, Allah menciptakan langit dan bumi agar kita mengenal nama-namanya. Tidaklah Allah ciptakan langit dan bumi kecuali kita tahu. Lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir, agar kalian tahu Allah itu Maha Kuasa dan Allah ilmunya meliputi segala sesuatu. Di antara urgensinya yang keempat adalah Rasulullah SAW menjelaskan tentang makna nama-nama Allah dengan pendekatan Nabi. Sudah kita jelaskan tadi, Nabi sampai menunjuk begini karena Nabi melihat ibu yang sedang menyusui anaknya, Nabi ngomong begini ya. Dan banyak tadi sudah kita sebutkan. Ini pendekatan agar kita benar-benar paham apa itu makna nama-nama Allah.
Kemudian yang kelima yaitu kaidah mengatakan semakin mengenal Allah maka semakin cinta kepada Allah, semakin takut kepada Allah, semakin berharap kepada Allah. Ini bisa karena orang yang tahu tentang Allah dia akan semakin cinta, tahu sifat-sifatnya. Dia juga tahu tentang Allah syadidul iqab, siksanya sangat kuat, maka dia semakin takut dan juga semakin berharap kepada Allah. Dan ini adalah 3 rukun ibadah hati yang hendaknya dimiliki oleh seorang. Kemudian yang keenam, Allah suka kita berakhlak dengan kandungan nama-nama Allah ya. Sudah kita jelaskan tadi, innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah Maha Indah, suka dengan keindahan ya. Allah Muhsin dan Allah suka dengan muhsinin. Allah Al-Afu, Al-Ghafur, Maha Pengampun, Maha Penyayang, Maha Pengampun, Maha Pemaaf, dan Allah suka dengan hamba-hambanya yang memaafkan dan mengampuni. Allah Asy-Syakur, Maha berterima kasih. Allah suka hambanya yang tahu berterima kasih dan yang semisalnya. Kemudian yang terakhir kita perlu belajar nama-nama Allah karena masing-masing nama ada ibadahnya tersendiri. Kita dicontohkan dengan Ar-Razzaq, kita beribadah kepada Allah dengan berdoa dengan menyebut Ar-Razzaq dan juga yakin dalam hati kita tidak ada yang berrezeki kecuali Allah Subhanahu wa taala. Demikian dulu ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala kajian kita. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang saya sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.